Shalom, saudaraku. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenung tentang bagaimana kita membangun realitas Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas mengenai membangun realitas Kristus dalam kehidupan kita, kekristenan itu dibangun dari berita. Ya, sejak dari awal mula kekristenan berdiri, ya kekristenan ada, kekristenan dibangun dari berita, ya, atau Injil, berita Injil. Injil adalah berita yang baik. Nah, tetapi kenapa saya sebut bahwa kekristenan dibangun dari berita? Kalau kita melihat kisah Paskah, ya, yang telah kita peringati beberapa waktu yang lalu, Paskah bercerita tentang bagaimana Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian di hari ketiga dia dibangkitkan. Nah, menariknya adalah ketika Yesus bangkit, ada dua berita yang beredar. Berita yang pertama adalah dari para murid-murid sebagai saksi mata yang melihat bahwa Yesus itu bangkit. Dan berita yang kedua itu berasal dari para pasukan penjaga kubur Yesus, yang pada waktu itu kubur Yesus harus diisolasi, ya tidak boleh ada orang yang mendekat, tetapi ternyata kemudian Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, para prajurit melaporkan hal itu kepada para imam, dan kemudian para imam menyogok mereka supaya mereka memberitakan hoax. Dan apakah hoax itu? Hoax itu adalah bahwa Yesus dicuri mayatnya oleh para murid. Jadi Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus dicuri. Sebetulnya itu hal yang rada aneh bagaimana sekelompok prajurit bisa dikelabui oleh para murid untuk membongkar kuburan dan mencurinya. Ya, itu sebetulnya hal yang aneh. Tetapi hoax itu diluncurkan sehingga pada waktu awal-awal kekristenan ada dua berita yang berseberangan. Ya. Berita yang pertama sekali lagi berasal dari para saksi mata, yaitu murid-murid Yesus yang melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi demikian juga berita berikutnya yang kedua adalah berasal dari otorita, ya para prajurit dan para imam, ya dari otorita yang memberikan press release secara resmi bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, mereka harus bertempur dengan dua berita ini. Berita manakah yang akan dipercaya? Nah, kenapa saya bercerita tentang hal ini? Karena ini seperti kondisi yang sedang kita alami di tengah-tengah pandemi COVID. Di tengah-tengah pandemi COVID, maka banyak sekali berita berseliweran di telinga kita, ya. Baik itu hoax, baik itu yang benar pun tetap harus kita filter lagi, ya kan? Kenapa tetap harus difilter? Karena tetap ada hal yang berbeda antara fakta dan realita. Nah, seringkali ketika kita tidak bisa memfilter dengan baik semua berita yang kita dengar, kita terima meskipun itu benar adanya, ya kadang membuat kehidupan kita menjadi bingung, saudaraku. Kehidupan kita menjadi galau. Ya, kenapa? Karena kita tidak mendapatkan berita yang utuh. Ya, kita hanya mendapatkan berita secuil saja, sekelumit. Berita yang benar secuil saja itu seringkali disebut dengan fakta. Nah, tetapi kalau berita yang utuh, komplit, nah itu disebut dengan realita. Nah, salah satu contoh fakta adalah pada beberapa waktu yang lalu kita sempat dibingungkan, ya kan? Dibingungkan bagaimana bahwa vitamin D yang didapatkan dari berjemur itu bisa membantu imunitas tubuh. Nah, tetapi kita mendapatkan fakta yang tidak lengkap. Ada yang bilang, oh berjemur baik di pagi hari. Ada yang bilang, oh baik itu di siang hari. Ya, dan saya lakukan dua-duanya, karena waktu itu saya bingung juga. Ya, kan? Ya, saya berjemur di pagi hari, ternyata katanya di siang hari. Ya sudah, siang hari. Ya, saya berpanas-panas, akhirnya kulit saya terbakar gitu. Ya, saya berusaha mempraktekkan itu. Nah, kita sempat dibikin galau, bingung. Kenapa?
karena itu hanya secuil fakta. Apakah itu salah? Itu tidak salah, tetapi itu tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena intinya sebenarnya berjemur di matahari, maka itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, cuman kalau di pagi hari, kita bisa agak lama. Kalau di siang hari juga tetap bisa meningkatkan imunitas tubuh, tetapi durasinya tentunya tidak bisa berlama-lama. Ya, harus sangat singkat sekali. Kenapa? Sangat singkat sekali karena cukup berbahaya bagi kulit kita. Nah, tetapi intinya adalah ketika kita memahami sebuah realitas, maka kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Ya, dan ternyata bahwa imunitas tubuh tidak hanya dibangkitkan melalui berjemur di bawah matahari saja, termasuk juga bagaimana kita membangun pola hidup yang sehat, bagaimana kita cuci tangan, bagaimana makanan kita sehat, ya, dan kemudian bagaimana kita juga menjaga jarak, ya kan, dengan seseorang, apalagi kalau dia misalkan batuk atau bersin dan lain sebagainya, bagaimana kita menggunakan masker, kemudian bagaimana kita minum vitamin, olahraga yang baik, tidur yang cukup, ya, tidur kita nggak bisa berantakan jamnya, ya. Nah, ketika pola-pola hidup sehat itu kita lakukan, maka sebenarnya itu membangun imunitas tubuh. Tetapi kita akan bisa bersikap seperti itu ketika kita memahami realitasnya. Tetapi ketika kita hanya secuplik fakta saja, maka kehidupan kita juga masih akan bingung. Kenapa? Oh, katanya harus pakai masker. Lalu orang lupa untuk cuci tangan. Ya. Oh, katanya harus pakai hand sanitizer, maka kita berpikir hand sanitizer segala-galanya. Kita lupa cuci pakai sabun. Ya, contohnya yang seperti itu, saudaraku. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita harus belajar memahami realitas secara utuh. Ya, seperti sekali lagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah kita membangun realitas Kristus itu nyata dalam kehidupan kita? Atau kita tidak pernah membangun realitas Kristus? Ya, sehingga kita mudah sekali diombang-ambingkan dengan kebingungan semuanya. Kembali seperti tadi kisah Paskah atau kekristenan itu diawali dari dua berita yang berseberangan. Nah, manakah yang harus kita pilih? Ya, ketika kita memilih berita yang benar, maka tentunya kita bisa membangun realitas Kristus dengan benar, membangun realitas Kristus dengan baik dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita akan lihat bagaimana caranya membangun realitas Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari Markus 5, ya, dari Markus 5 ayatnya yang ke-25. Markus 5 ayat 25, ya, mungkin saudara semua sudah tahu ya dengan kisah ini. Kisah ini sangat populer, kisah ini epik banget. Bagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, dia mendekati Yesus untuk disembuhkan, minta disembuhkan, tetapi caranya dia cukup unik banget, yaitu dia hanya menyenggol bajunya Yesus, jubahnya Yesus, dan sembuhlah dia. Saya bacakan, Markus 5 ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya rasa ini dia pasti frustrasi, saudaraku ya. Bayangkan 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, perhatikan sampai di ayat ini dulu, saudaraku. Ya, ada seorang perempuan 12 tahun mengalami pendarahan. Sekali lagi tentunya dia akan frustrasi. Orang yang mengalami sakit yang menaun cukup lama, itu akan mendatangkan frustrasi yang sangat hebat, saudaraku. Ya, apalagi penyakitnya cukup berat, pendarahan. Dia harus mengeluarkan darah terus-menerus. Ya, selama 12 tahun. Dia akan frustrasi yang sangat berat. Sehingga
Orang yang mengalami seperti ini sudah pasti secara normal dia akan memenuhkan dirinya dengan berbagai macam berita tentang kesembuhan. Bagaimana supaya aku bisa sembuh? Ya, entah itu melalui tabib, entah itu melalui dokter, entah itu melalui obat, entah itu melalui apapun, dia akan berusaha untuk mencari. Makanya di ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Gawatnya, dia tidak sembuh, keadaannya makin memburuk. Dan karena dia diobati berulang-ulang, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Dengan kata lain apa? Mungkin dia menjadi bangkrut dan jatuh miskin. Ya, karena dihabiskan. Mungkin dia punya rumah sudah digadaikan. Mungkin dia punya emas, berlian, dan lain sebagainya. Semuanya sudah dijual, semuanya sudah habis. Kenapa? Karena habis untuk pengobatan. Ya, memang isu sakit dan pengobatan kelihatannya sejak zaman dahulu cukup mengerikan, saudaraku ya. Bukan hanya hari ini saja mengerikannya, tetapi sudah sejak zaman dahulu. Kenapa? Karena bisa menghabiskan banyak sekali. Nah, tetapi gawatnya dia keadaannya makin memburuk. Nah, perubahan hidup terjadi ketika di ayat selanjutnya dikatakan demikian. Ya, bagaimana titik balik dalam kehidupannya dia. Titik balik dalam kehidupannya dia dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, titik balik dalam kehidupannya dia mulai terjadi ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia berusaha memenuhkan dirinya dengan berita-berita tentang Yesus, saudaraku. Tanpa dia sadari, dia mendapatkan informasi yang utuh, dia mendapatkan fakta-fakta yang utuh tentang Yesus, sehingga dia membangun realitas Yesus dalam kehidupannya dia. Karena dia membangun realitas Yesus dalam kehidupannya dia, maka itu membangkitkan imannya, meskipun imannya sangat-sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Karena dia tidak ingin menghentikan Yesus. Dia tidak ingin teriak sama Yesus supaya disembuhkan. Dia tidak ingin menghadang Yesus dari depan supaya berhenti dan pay attention ke dia. Tetapi ternyata dia hanya berusaha menjamah jubahnya. Dia hanya berusaha nyenggol jubahnya Yesus. Itu aja. Tidak lebih daripada itu. Dia tidak muluk-muluk. Dan ketika hal itu dilakukan, puji Tuhan, ternyata dia mengalami kesembuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar apa, saudaraku? Dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana caranya membangun realitas Kristus di dalam kehidupan kita. Caranya adalah penuhi diri kita dengan berita-berita tentang Yesus. Dan renungkan itu terus-menerus. Ya, nah masalahnya adalah setiap hari berita apa yang masuk dalam diri kita. Ya, sehingga realitas apa yang lebih kita bangun. Apakah mungkin berita-berita tentang COVID? Ya, sehingga realitas COVID, waduh, lebih nyata dalam benak kita, sehingga cukup mencekam, saudaraku. Ya, karena kita penuhkan di benak kita dengan berita-berita tentang COVID, atau mungkin di masa-masa isolasi di rumah, berita-berita tentang drakor, saudaraku. Ya, drama Korea. Ya, mungkin itu lebih memenuhkan realitas dalam diri kita. Ya, sehingga nggak heran kalau kita semakin tidak kenal Yesus. Kenapa? Karena kapan kita penuhkan diri kita dengan berita-berita tentang Yesus. Nah, untuk itu saya cuma mau mengingatkan bagaimana caranya membangun realitas Kristus supaya kita itu lebih memandang kepada Yesus. Caranya adalah penuhi diri kita dengan berita-berita tentang Yesus. Berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua, secara khusus berita apa, saudaraku, yang harus kita penuhkan tentang Yesus? Yaitu berita tentang salib, kematian, dan kebangkitannya. Kenapa khususnya tentang salib, kematian, dan kebangkitannya? Karena, coba kita simak, yaitu di kitab 1 Korintus 2 ayat 2. Kita lihat apa yang dikatakan oleh
Paulus. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, di mana Paulus berkata demikian. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar dari Paulus. Paulus mengambil sebuah keputusan. Dia tidak ingin tahu berita yang lain. Dia tidak ingin tahu apa-apa yang lain. Selain, yaitu apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang seperti apa? Yaitu Dia yang disalibkan. Jadi ternyata Paulus ingin tahu banyak tentang Yesus, khususnya trademark-nya atau signature-nya Yesus, yaitu Yesus yang disalibkan. Coba kita lihat lagi Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, sekali lagi dari ayat ini kita bisa tahu bagaimana Paulus punya kerinduan mengenal Yesus atas kematiannya dan kebangkitannya. Supaya apa? Supaya kuasa kebangkitan Yesus itu juga ada di dalam diri kita. Kemenangan Yesus itu ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saya sangat mendukung, saya sangat mendorong, saya sangat mengharapkan untuk setiap kita, sekali lagi, penuhi realitas Kristus. Ya, penuhi dengan berita-berita tentang Yesus di telinga kita. Lalu yang kedua, secara khusus adalah berita tentang apa? Tentang salib, tentang kemenangan Kristus, dan tentang kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena disitulah iman kita berada, saudaraku. Ya, untuk kita juga mengalami kemenangan akan Kristus. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya membangun realitas Kristus? Yang ketiga adalah mengucap syukur senantiasa. Ya, kelihatannya mungkin ini aneh, loh apa maksudnya ya kan? Kenapa membangun realitas Kristus itu justru mengucap syukur senantiasa? Saya sengaja ingin menunjukkan satu poin ini, karena justru di masa pandemik seperti ini, mudah sekali untuk mulut kita itu mengeluarkan keluh kesah. Ya, mudah sekali mulut kita ini untuk ngomel, saudaraku. Nah, tetapi ternyata mengucap syukur itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengenal Kristus. Coba ya, kita lihat, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan ya, sekali lagi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau dalam segala hal, berarti entah itu baik, entah itu buruk, entah itu enak, tidak enak, mengucap syukurlah dalam semuanya itu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur bukan karena hal yang enak yang kita alami, sekali lagi. Tetapi dalam segala hal. Ya, seringkali kita sebagai orang Kristen, seringkali kita mengucap syukur hanya gara-gara yang enak. Ya, menurut saya kok kurang tepat ya. Ayo mengucap syukurlah. Kenapa? Karena kamu masih bisa makan. Lihat orang lain yang tidak bisa makan. Itu pelecehan sebenarnya, saudaraku. Ya, pelecehan terhadap orang yang tertindas. Ya, lihatin, ya kan, hidupmu lebih enak. Kamu bisa naik motor. Lihatin yang tidak bisa naik motor. Sekali lagi maaf, itu melecehkan orang yang kekurangan, saudaraku. Ya, menurut saya itu tidak elok, saudaraku. Ya, coba kita kembali kepada firman. Firman bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik, enak, tidak enak, mengucap syukurlah. Apa yang menjadi alasan untuk kita mengucap syukur? Dikatakan begini, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Oh, ternyata kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan pingin kita demikian. Entah enak tidak enak kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan pingin demikian. Ya, di dalam
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ternyata begini, kita bisa mengucap syukur dengan baik kalau kita menyadari keberadaan kita di dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, oleh sebab itu, semakin kita mengerti tentang realitas Kristus, maka sebenarnya kita punya kemampuan untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kita akan menyadari apa yang telah Yesus lakukan di dalam diri kita. Nah, itulah yang harus menjadi alasan untuk kita mengucap syukur, saudaraku. Bukan karena kita bisa naik mobil, orang lain tidak bisa. Bukan karena kita bisa makan, orang lain tidak bisa. Bukan, saudaraku, bukan. Sama sekali bukan. Baik orang yang punya mobil, tidak punya mobil, dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Baik orang yang bisa makan, tidak bisa makan, dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, semakin kita kenal Yesus, salah satu efeknya adalah kita punya kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, coba kita lihat lagi di 1 Korintus 11. Ya, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus akan masuk penderitaan yang sangat hebat. Dia akan mati di atas kayu salib. Tetapi bahkan sebelum dia mati di atas kayu salib, dia mengajak murid-muridnya seperjamuan makan bersama. Dan dikatakan ia mengucap syukur. Dan sekali lagi hal ini Paulus bilang ini yang harus kita teladani, ini yang harus kita juga lakukan. Ya, Yesus sudah memberi contoh, bahkan di masa yang sangat sulit pun dia mengucap syukur. Jadi kalau kita mau meneladani Yesus, di masa susah pun, kita harus tetap belajar untuk mengucap syukur. Baik, ayat yang terakhir sebagai penutup. Ayat yang terakhir, ya saya ingin bacakan lagi, sekali lagi di Filipi 4, ayat 6. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kemudian dengan ucapan syukur. Jadi dari sini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa bagaimana caranya kita melepaskan diri kita dari rasa khawatir tentang apapun juga. Yaitu apa? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dan semuanya itu harus dibalut, dibungkus dengan ucapan syukur. Jadi percuma, saudaraku, meskipun kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, tapi kita ngomel, nggak ngucap syukur, percuma. Karena di sini dikatakan semuanya itu doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dibungkus semuanya dengan ucapan syukur. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Sekali lagi, bagaimana caranya kita membangun realitas Kristus dalam diri kita. Yang pertama, penuhi telinga kita dengan berita-berita tentang Yesus. Lalu yang kedua, secara khusus renungkan tentang penyaliban, kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Karena disitulah kemenangan kita. Dan yang ketiga terakhir, belajarlah mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang dimaui Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi semakin kita kenal Yesus, kita akan semakin bisa mengucap syukur. Ya. Demikian, saudaraku, biarlah ini boleh menjadi perhatian kita untuk kita membangun realitas Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau yang terus mengajar setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh tenggelam di dalam kasih-Mu dan kami boleh terus memandang kepada Kristus. Dan supaya kebangkitan Kristus itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.